Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma rabbana zidna ilman. Para bapak, para ibu, saudara-saudara jamaah salat maghrib ingkang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita pada kesempatan kali ini akan meneruskan saking kajian kita, yaitu di bab nazar, dan insya Allah menawi wonten halangan akan kita habiskan bab tentang nazar menika. Sebagiannya sudah kita bahas di pertemuan yang lalu, tapi ini sekedar mukadimah ya. Terus di kesempatan menika akan kita pertegas kembali tentang nazar. Jadi pembahasan tentang nazar itu di pembahasan akidah dan juga di pembahasan fikih niku kali-kali ini dibahas di persoalan akidah, karena memang nazar itu berkaitan dengan ibadah, dan ibadah itu harus tertujukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kebiasaan orang Arab jahiliyah dahulu, ketika mereka bersumpah, ketika mereka bernazar niku kanggene berhala-berhala itu, Tuhan-Tuhan mereka. Ketika kemudian Islam datang, sumpahnya tidak dihapus, tetapi diperuntukkan untuk siapa itu yang diganti. Jadi ketika kita bersumpah, ketika kita bernazar, kangge sinten niku sing dirubah. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran, wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nadhartum min nadrin fa innallaha ya'lamu. Apa yang kalian infakkan, apa yang kalian nazarkan, Allah itu mengetahuinya. Terus nazar itu sangat berkaitan dengan ibadah. Nah, di dalam persoalan fikih, nazar itu diatur tentang keabsahan dan tidaknya sebuah nazar. Nah, nazar sendiri itu apa? Nazar itu adalah upaya untuk mewajibkan diri kita melakukan suatu ibadah sing boten diwajibkan, itu namanya nazar. Lek sing wajib boten. Jadi perkara yang sunnah misalnya, lajeng kita niki mewajibkan untuk diri kita, dan itu diperuntukkan kanggene Allah Subhanahu wa ta'ala, maka yang sunnah itu lantas menjadi wajib. Itu namanya nazar. Nah, nazar niku wonten kalih. Ada nazar yang bersyarat, wonten nazar sing boten bersyarat. Nazar sing boten bersyarat, contoh menawi wonten tiyang niku sing saking kepingine mengejar fadilah atau keutamaan puasa Senin Kemis, lajeng dia niku di sisa umurnya mengatakan, aku tak wajib ngelakoni poso Senin Kemis, ini contoh ya, lillahi ta'ala,
Poso Senin Kemis itu kan sunnah, tapi lek kita niku mewajibkan atas diri kita niku ndadosaken wajib, ya. Wajib Pak niku lek mboten dilaksanakan puasa sunnahnya, maka dirinya harus membayar kafarat nazar. Niki contoh nazar sing mboten bersyarat. Nanti ngoten mboten. Biasanya kita niku saking semangatnya itu biasanya suka mewajibkan dirinya sendiri, ya. Termasuk makanya sampun kula singgung di pertemuan yang lalu, orang yang bersumpah, orang yang bernazar itu biasanya sangat terkait erat dengan emosional, entah karena emosi marah atau mungkin karena suatu kebahagiaan, ya. Niku sing boten bersyarat. Nah, kemudian ada nazar yang sifatnya bersyarat. Contoh, li aku dikai panen hasil tahun iki, aku tak umroh. Misalnya ngoten ya, diparingi hasil sak ton misalnya ngoten. Sak ton itu saged umroh ta mboten? Dereng. Tapi lek sak ton niku wau urang ngoten. Saged umroh nggih. Niku nazar. Jadi dia bersyarat, lek aku dikei waras ambil Allah, aku tak sedekah nak masjid Al-Falah atau tempun timau. Dilalah kok ternyata diparingi waras, nompo sing diimpikan itu terwujud, maka dia harus melaksanakan apa yang dia nadarkan, ya. Lek perkara sing wajib itu mboten saged dinazar. Aku tak sholat 5 waktu mboten saged. Terus nazar itu pertama nilainya itu adalah ibadah, ya. Terus kang gini ibadah. Yang kedua, perkaranya niku perkara ingkang mboten wajib tegesipun sunnah. Dan itu tadi bentuknya ada dua, inggih menika yang sifatnya bersyarat dan juga ingkang boten bersyarat. Yang demikian bab tentang nazar niku Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan di dalam satu hadis, man nazara an yuti'allaha falyuti'hu, barang siapa yang dia bernazar an yuti'allah, agar dirinya taat kepada Allah, falyuti'hu, maka tepatilah nazar itu. Kekesipun diganggan ngelampai. Wa man nazara an ya'siyahu, dan barang siapa yang bernazar untuk bermaksiat kepada Allah. Terus wonten tiyang nazar mewajibkan dirinya sendiri ngelampai maksiat. Aku dikai hasil misalnya ngoten, tambahi hasil, aku tak mendem misalnya ngoten kok. Mendem ini minum khamr ya, haram. Dan itu mboten angsal terus Rasulullah. Barang siapa yang bernazar untuk bermaksiat, fala ya'sihi, maka tidak boleh dia bermaksiat kepada Allah. Terus muatan nazarnya tidak mengandung ibadah. Jadi kalau nazar niku di dalamnya ada niatan maksiat, nazarnya dilarang dikerjakan. Lalu apakah dia niku harus bayar kafarat? Badan dia tidak perlu membayar kafarat kecuali sumpah, ya. Wonten tiang sumpah niki sampun kita bahas di pertemuan yang lalu. Wonten tiang sumpah demi Allah, misal
aku gak kira sholat niku mboten angsal. Mergi sholat 5 waktu harus dikerjakan. Dia harus melanggar sumpahnya itu sekaligus membayar kafarat. Tasih eling kita mboten kafarat sumpah niku. Tasih eling. Napa mawon? Memerdekakan budak, memberi makan 10 orang miskin, terus atau memberi pakaian 10 orang miskin. Kalau tiga-tiganya tidak bisa, maka dia harus berpuasa 3 hari. Boleh berturut-turut, boleh betul. Ya. Dan itu kafarat sumpah niku juga berlaku pada kafarat nazar. Terus menawi wonten tiyang niku sing nazar lajeng kok mboten nglampahi nazare, maka dirinya wajib membayar kafarat sebagaimana kafarat dari sumpah. Nah, sekalipun niki supados menjadi catatan, ya. Kula tanglet panjenengan, pernah nazar nggak panjenengan? Pernah nazar? Halo? Pernah ya? Pernah. Entah itu terjadi atau tidak, setiap kita hampir pernah bernazar. Nah, sebenarnya nazar sendiri, orang baik bernazar yang bersyarat maupun sing boten bersyarat, itu kalau di dalam agama itu diperintah atau boten? Diperintah atau tidak? Agama itu sebenarnya tidak sama sekali memerintah seseorang itu bernazar. Okay. Jadi misal kita yang nggak ada unek-unek, nggak ada keinginan, kan? Bencik tambah ini kok hasil dagangan ini kok jaya, akhirnya kok kita ini nggak ada kompensasi dari Allah. Ya Allah, panjenengan kalau memberi saya kejayaan, kesuksesan di perniagaan saya, maka saya akan berbuat begini, gini, dan seterusnya. Ya. Itu kan seakan-akan kita ini memberi syarat kepada Allah. Kanggo ibadah ya kok syarat. Ngaten nggih. Padahal Allah Subhanahu wa taala itu ketika memberikan rezeki kepada kita, maringi syarat apa mboten? Enggak maringi syarat. Maka perbuatan nazar yang demikian itu niku terasa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Islam itu tidak pernah memerintah kepada pengikutnya, pada pemeluknya niku untuk bernazar. Tetapi ketika orang itu bernazar, aturannya diatur di dalam Islam. Terus Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, innahu la ya'ti bi khairin, sesungguhnya nazar itu tidak mendatangkan kebaikan apapun. Terus tiang sing bernazar niku nggih enggak ada ganjaran gitu, betul mboten. Orang yang bernazar itu tidak memiliki pahala. Dia mengerjakan kebaikan yang dia nazarkan itu semata-mata dikarenakan wajibnya ngelampahi nazar niku. Tapi ngucap nazar niku tidak ada nilai kebaikannya. Innahu la ya'ti bi khairin. Mergi napa? Wa innama yustakhraju bihi minal bakhili. Sesungguhnya nazar itu keluar. Nazar itu, ucapan nazar itu keluar minal bakhili, saking tiang sing medit. Nggih. Misal niku wae, gak gelem poso Senin Kamis, gak gelem infak, lek gak diparingi jaya kali Allah. Berarti ibadahnya itu bergantung dengan perkara sing wonten niku wae. Makane wonten tiyang niku sing gelem nglakoni perkara sunnah yang dikaitkan atau dia menggantungkan keinginan-keinginannya itu kepada Allah Subhanahu wa taala, tiang mekanten itu dianggap oleh Rasulullah itu tiang sing bakhil, tiang sing medit. Sekados tiang itu ngeten.
Bendino niku sambat ae, Pak. Mergi tanggane niku nganyari sepeda, nganyari mobil. Nggih. Wis duwe motor. Akhirnya diparing kalau Allah niku mobil kok misal. Avanza ta Innova ngoten. Sik gak syukur ae. Mergi napa koncone tanggane niku dadak Alphard. Saya pundi Innova kali Alphard. Itu kan seakan-akan begini. Ini kalau kita memandang dalam perspektif tasawuf ya, Allah kok dikasih isyarat untuk bagi kita itu mau bersyukur ya. Gak gelem syukur lek gak dikai apa caranya kan nonton. Padahal tanpa alfat pun Allah subhanahu wa ta'ala agar kita itu mau bersyukur itu sampai-sampai Allah itu menyadarkan manusia untuk supaya bersyukur kepada Allah. Itu bab masalah makan saja nih Allah itu nyebut. Lah masalahnya tuh. Lah ya awakmu iku lho, kok gak gelem syukur ngenteni sugih. Awakmu kira-kira ngono lek gak dikeki mangan ambek Allah wis dadi apa? Kan ngoten nggih. Paham maksud kula nggih? Jadi kita itu mau bersyukur kepada Allah itu tidak harus menunggu nikmat yang besar. Mergi tiang niku menawi lek saged nglampahi koyo ngoten niku, nglampahi ngoten niku. Niku terus Rasulullah niku minal bakhili koyo dene tiang sing bakhil. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala niku nyebut di dalam Al-Qur'an di dalam surah Quraisy ya. At'amahum min ju'in. Dialah Allah yang memberi kalian makan dari rasa lapar. Artinya manusia itu ketika tidak diberi makan oleh Allah ya sudah, dia itu lemah. Selesai sudah, Pak. Okay. Kita yang punya jatah makan 3 kali, coba 1 kali makan saja. Napa kita mboten ngotak nih, pasti ngotak. Ya. Itu baru 1 saja kita iki mboten turun syukur. Napa malah kok penjalukane macam-macam. Makanya perkara syukur termasuk kita perkara ibadah ampun ngantos memberi syarat-syarat kepada Allah. Ya Allah, kula niki badhe ngenten lek panjenengan maringi kula ngenten. Nggih, niku lek cara perspektif tasawuf itu ndak elok, ndak baik seperti itu. Tapi lek wonten tiyang lek kadung ngucap nazar, barulah perkara fikih itu yang mengatur. Wajib untuk mentaati, nggih. Nek ndak taat akhirnya kemudian harus membayar kafarat. Makanya niku wau sampeyan kula aturi bahwa perkara nazar itu bisa dipandang dari segi akidah, bisa dari segi fikih dan perkara akhlak atau tasawuf. Salajengipun, bagaimana kalau seandainya ada seseorang yang bernazar di dalam perkara yang mubah? Dados ten lebet niku mboten wonten nilai ibadahnya ya. Jadi nazar niku sampun dibahas bahwa nazar itu isinya harus ibadah. Lalu bagaimana kalau seandainya nazar di dalam perkara ingkang mubah? Di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam niku wonten tiyang ingkang nazar dateng Rasulullah. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu khutbah, beliau menyampaikan khutbah, lajeng wonten tiyang niku sing nadeg, Pak. Nggih. Tiyang niku ujug-ujug nadeg wonten tiyang Badui. Lantas dia niku berkata, aku bernazar. Saderenge Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu panglet kok wono wong wayahe Jumatan nang kok ujug-ujug nadeg niku. Lajeng Rasulullah tanglet, ada apa denganmu?
Lajeng tiyang niku jawab, aku telah bernazar untuk tetap berada di bawah terik matahari sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selesai berkhutbah. Terus tiyang niku wau mewajibkan dirinya sendiri ngadeg di bawah terik matahari sampai selesai khutbah. Terus tiyang niku niatin nazar. Lajeng Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, laisa hadza binadrin, model koyok ngene iki tidak dianggap sebagai nazar. Mergi napa? Innaman nadru fi mabtughiya bihi wajhullah. Karena sesungguhnya nazar itu ada di dalam perkara yang di dalamnya itu mengharapkan pahala saking Allah Subhanahu wa taala. Ini menika ibadah. Terus nggih nadeg niku kan mboten nonton ibadah, nadeg nonton kados wonten tiyang misale nazar, aku nek tambah, misalnya tambah ini ten pundi? Ten Racikulan misalnya ngoten. Aku nazar wajib nak tambah Racikulan lewat pundi? Iki wonten nggih kidul iki tembus mriku wonten ta mboten? Wonten nggih. Nah, lintang mriku liwat kidul misalnya ngoten. Mboten lewat jalan raya. Nah niku mboten dianggap nazar. Mergi napa? Karena ucapan nazar yang ada di dalamnya itu tidak ada nilai ibadah. Tidak ada nilai ibadahnya. Jadi apapun yang mewajibkan diri kita tetapi di dalamnya tidak ada upaya untuk beribadah kepada Allah, niku mboten diarani ibadah. Nah, tetapi ulama kemudian lek wonten tiyang niku sing senengane wajibno ngoten niku wau. Ternyata kok mboten nglampahi napa sing diwajibno niku wau. Sebagian yang mengatakan harus membayar kafarah. Terus niku pun kadung lewat kidul misalnya ngoten. Ngomongnya lewat kidul. Dilalah kapan waktu kok ternyata udan tuwres jemek Pak, mboten saged dilampahi. Akhirnya lintang pundi? Ratusan ageng niku. Ini kan melanggar nazar ini. Senajan perkara sing mubah, ulama kemudian mengatakan karena dia sudah terlanjur nazar, sebaiknya membayar kafarah. Niki sebagian ulama mengatakan demikian. Okay. Makanya kita niki menawi nggak ada lisan, okay. Meskipun nazar itu tidak diperintahkan oleh Allah, okay. Tidak ada pahala di dalamnya. Ampun ngantos ndadosaken kita niki takalluf. Takalluf itu artinya membeban-bebani diri. Itu tidak baik. Ya. Ngabot-ngaboti awake dhewe ini tidak ada faedahnya. Ya. Apa yang diperintahkan oleh Allah dari perkara sing wajib ya sudah laksanakan. Menawi wonten ibadah yang sifatnya sunnah, ya. Sunnah itu kan kita yang mukallaf, ya, orang yang diberi beban syariat oleh Allah. Itu kan pilihannya dua. Mengerjakan silahkan, berarti dia mendapatkan pahala. Ditinggal pun boten dihukum. Jadi misal wonten tiyang niku qobliyah ba'diyah, ya. Qobliyah ba'diyah sholat 5 waktu kita itu ada berapa rakaat semuanya? Wonten pinten? Ada riwayat yang mengatakan 12, ada riwayat yang mengatakan 10 rakaat. Yang 12 itu 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat sebelum zuhur, gitu. 4 rakaat itu 2-2, boten digabung, boten 2-2. Kemudian ba'diyahnya 2 rakaat. Setelah itu ba'diyah maghrib 2 rakaat, kemudian ba'diyah isya 2 rakaat, dan yang terakhir qobliyah subuh. Niku totalis dayane 12. Nah, sing sedoso niku ada di riwayat yang lain itu mengatakan qobliyah zuhur 2 rakaat, ba'diyahnya 2 rakaat. Nggih. Panjenengan pilih sing pundi sak kersa panjenengan sing pundi. Tapi riwayat yang kuat itu
qobliyah zuhur 4 rakaat. Nah, niku kan semuanya sunnah, tidak perlu diwajibkan, tidak perlu diwajibkan. Panjangan kersa nglampahi nggih monggo, alhamdulillah. Tidak mengerjakan, tinggalkan. Menawi lek wonten tiyang niku sing wajibkan dirinya sendiri, piyambakipun sudah takalluf niku tegesipun napa membebani dirinya sendiri, apalagi sampai bernadar. Terus menawi sampun bernadar, konsekuensinya adalah harus menepati nazarnya itu, kecuali menawi wonten tiyang niku ingkang salik. Niki pembahasan tasawuf niku wonten istilah salik. Salik itu orang yang dia menempuh jalan menuju Allah, ya. Terus ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang Rasulullah niku akan mencintai hamba-hambanya selama hamba-hambanya itu mengerjakan perkara-perkara ingkang wajib. Dan seorang hamba itu akan dianggap kekasih oleh Allah manakala dia tidak hanya mengerjakan perkara yang wajib, tetapi dirinya juga mengerjakan perkara ingkang sunnah. Betul selek wonten tiyang niku ancen niki termasuk salah satu syarat lek kita niku ben dadi wali, nggih. Niki wali sing temen nggih, wonten wali sing ngayang-ngayang boten nggih. Wali sing temen yang disepakati kali para ulama niku dia tidak pernah meninggalkan yang wajib, nggih mboten nate meninggalkan ingkang sunnah. Niki lek syarat menjadi wali niku ngoten. Lek sekedar hanya mengerjakan wajib niku dereng saged, nggih. Kula panjenengan dereng saged kados ngoten niku. Nggih mugi-mugi kita sedaya niki saged nglampahi. Tapi menawi wonten perkara sing sunnah kita enggak ada uzur, perkara ingkang sunnah niku tidak perlu diwajibkan, nggih. Sebagaimana hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, innahu la ya'ti bi khairin, sesungguhnya nazar itu tidak mendatangkan kebaikan. Salah jenipun nazar kepada orang yang mati. Terus pundi nazar kepada orang yang mati. Niki lek sampun perkara orang yang mati niki persoalannya sudah mulai akidah, ya. Bahwa sampun kita ketahui tadi, orang yang bernazar untuk melakukan suatu ibadah itu harus diperuntukkan kanggene sinten? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pertanyaannya, apakah ada orang yang bernazar selain Allah di hari ini? Wonten. Baik dia bernazar kepada orang yang mati, atau mungkin dia bernazar kepada makhluk halus, ya. Atau tiang-tiang misal, ya. Sing ten pundi, tiang-tiang sing ten kidul-kidul mereka. Ketika mereka niku diberi keberhasilan, ya, cocok tanamnya niku diparingi keberhasilan. Istilahnya adat mereka itu istilahnya apa? Sedekah bumi, ya, sesaji. Terus persembahannya niku sesajen niku, ya, sedekah bumi. Istilah sedekah itu kan seakan-akan mengelabui bahwa perkara itu koyak-koyak kita itu menyalurkan harta kita kepada yang lain. Tapi kembali, nazar atau perbuatan itu kalau motivasinya itu adalah selain Allah, itu sudah bukan ibadah. Karena ibadah itu semata-mata hanya untuk Allah. Tapi kalau seandainya niki bab masalahnya ini disampaikan kepada memang yang kita ini satu fikroh, ya. Pernah suatu saat wonten ustadz yang menyampaikan seperti ini, kemudian disampaikan dalam rekaman YouTube, kemudian disebar, itu akhirnya jadi masalah juga. Dan itu kebetulan ke ustadz sing kondang, ini kalau kan buatan kondang, ya. Insya Allah buatan viral. Jadi kalau ibadah yang sedekah yang
niatkan itu kanggene misalnya Dewi napa? Dewi Sri. Kalau Dewi Sri atau mungkin penjaga laut kidul dan sebagainya yang kita tidak tahu siapa mereka, itu sudah syirik. Nazarnya tidak terima nazar yang haram, atau nazarnya itu dianggap tidak sah secara fikih, tidak sah secara akidah, sudah melanggar akidah. Karena apa? Nazarnya mboten ibadah kanggene Allah Subhanahu wa taala. Terus demikian ini disebutkan, apabila keluargaku yang hilang dikembalikan, apabila hajatku dipenuhi, maka bagimu sebanyak sekian uang dan sebagainya dan sebagainya. Terus bikin sejajan kanggene makhluk-makhluk niku wau, niku mboten langsung. Termasuk niki sing sering digolek ten bolokan nggih. Insyaallah mboten. Kalau di lingkungan sedaya ini kita sik wonten, sebagian masih ada. Ketika mereka mau bikin rumah, kemudian dikenal mungkin di tanah itu niku angker, wonten genderuwo ta wonten semacam-macam wonten niku. Akhirnya piyambakipun nazar nek iso ngedilno tanah iku wau dengan harga yang murah di bawah pasaran, aku tak nggorok wedhus nek kono. Tapi niat wedhuse nggorok niku wau niku kanggene menentramkan si makhluk halus yang ada di situ. Cara ngoten niku nggih mboten angsa. Mergi napa? Adzabhu lillah, sembelihan itu pun juga harus untuk sinten? Allah. Nazarnya sudah keliru, sembelihannya pun juga sudah keliru. Makanya kita ini harus hati-hati, ya. Sembelihan yang bukan karena Allah, meskipun barangnya itu halal, mendon itu halal, tapi begitu dikucurkan darahnya untuk selain Allah, haram banget. Haram, kedua nih kemudian, terus batang. Innama harrama alaikumul maitata wad dama wa lahmal khinziri wa ma uhilla bihi bi ghairillah. Sesungguhnya Allah niku mengharamkan darah wa lahmal khinzir, daging babi. Innama harrama alaikumul maitah, bangkai, wa ma uhilla bihi li ghairillah, dan apapun yang disembelih bukan karena Allah. Niate kanggene ngoten-ngoten niku wau, nazarnya sudah batal dan juga sembelihannya niku haram. Nah niki perkara nazar kepada orang yang mati. Pokoknya kita nazar niku khusus kanggene Allah Subhanahu wa taala. Ingkang terakhir nggih. Samonten niki pun boten nonton pembahasan mati. Nazar beribadah di tempat tertentu. Ketika seseorang bernazar untuk mengerjakan sholat, berpuasa, membaca Al-Quran, atau beriktikaf di tempat tertentu, maka nazar itu harus ditunaikan. Terus kita lek sampun misalnya wonten tiyang niku ngeten, aku tak nazar khatamno Al-Quran nak masjid Ahmad Dahlan misalnya ngoten. Terus tiyang niku berniat nazar suatu ibadah di tempat yang tertentu. Yang demikian terus ulama niku apabila tempat tersebut memiliki keistimewaan dalam syariat, seperti 3 masjid niku, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjid Aqsa, itu wajib ditunaikan. Terus lek wonten tiyang nazar, aku tak kepengin khatamno Al-Qur'an di Masjidil Haram. Nggih, wajib Pak ngoten niku. Kapan piyambakipun diparingi rezeki
berangkat ke Masjidil Haram khatam Al-Quran mriku wajib. Tapi apabila tidak memiliki nilai yang sama dengan 3 masjid itu, kados wonten tiyang sing nazar aku tak khatamna Al-Quran nak masjid Ahmad Dahlan misalnya ngoten, Kiai Haji Ahmad Dahlan Sidayu, maka pelaksanaan nazarnya diperintah oleh Allah agar ditunaikan tidak terbatas pada tempat tersebut ya. Jadi lek wonten tiyang niku nazar nang Masjid Ahmad Dahlan itu tidak perlu, panjenengan cukup menghantamkan Al-Quran di Masjid Al-Falah. Mergi napa? Karena Masjid Al-Falah dan Masjid Kiai Haji Ahmad Dahlan nilainya sama. Paham ya? Kita niki sholat ten pundi mawon, Pak. Ndak usah ngoyo-ngoyo panjenengan sampai rewangi ten pundi. Makanya kula niki sampai direwangi nggih cara debat nggih debat. Wonten tiyang niku sing kolot. Aku pokok elek wae Ramadan, gak tau gak terawih nek Sunan Ampel, Masjid Ampel Raya mriku lho. Nggih. Mergi napa? Ten mriku mesti khataman. Nah Kanjeng Sepuh mriki gak khataman, gak padha wae. Niku wonten tiyang niku sing dia itu kalau wae Ramadan mesti masjid pundi? Masjid ten Ampel itu. Karena dia meyakini Masjid Ampel itu penuh dengan barokah. Tidak ada masjid pun di mawon itu nilainya sama kecuali hanya 3 masjid yang sebagaimana dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita punya nazar, panjenengan punya sumpah atau punya niat ibadah, aku tak iktikaf mau Masjid Al-Falah Ramadan misalnya, itu tidak harus di Al-Falah. Karena apa? Panjenengan iktikaf di musola masing-masing itu sama nilainya dengan Masjid Al-Falah. Jadi tidak perlu harus ke Al-Falah, tidak perlu harus di Gajah Mada atau Masjid Pundi Mawon. Tapi giliran kalau kita kemudian bernazar dengan 3 masjid itu, maka wajib ditunaikan ya. Yang demikian sebagaimana ingkang disebutkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la tusaddur rihalu illa fi salasati masajid. Tidak selayaknya perjalanan itu berat ya. Jadi kita badhe mengadakan suatu perjalanan yang berat ya, itu tidak layak kecuali illa salasati masajid, kecuali ke 3 masjid ya. Nah, ini supados difahami hadis niki biar kita tidak salah paham. Yang dimaksudkan dalam hadis ini tegesipun jangan sampai ketika kita niku kepengin sholat itu sing tuwebih, golek masjid sing tuwebih-tebih, itu tidak boleh. Hanya untuk sholat, kecuali yang sholat itu dilaksanakan di 3 masjid ini. Terus hadis ini tidak menafikan menawi kita niki kepingin mengunjungi keluarga sing kopih, itu tidak menafikan. Paham maksudnya nggih? Tidak menafikan lek kita niki kepingin kelenceran jalan-jalan, tidak menafikan. Yang dinafikan oleh hadis ini, kalau diantara kita kepingin sholat sing waduh, itu tidak boleh terus Rasulullah, kecuali hanya 3 masjid ini ya. Pertama, al-masjidil haram, masjid haram, wa masjidi hada, dan masjidku ini dia mereka Masjid Nabawi, wa masjidil aqsa, dan masjid aqsa. 3 masjid ini disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena memang nilainya ketika kita sholat di dalamnya itu luar biasa, dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, fadlus salati fil masjidil haram ala ghairihi mi'atu alfi salah. Keutamaan sholat, satu sholat ya, baik sholat wajib maupun sholat sunnah di dalam Masjidil Haram atas semua masjid yang lain, itu keutamaannya 100
kali sholat. Panjenengan sholat qobliyah subuh 2 rakaat di sana, itu sama dengan kita sholat 100.000 kali sholat di masjid yang lain. Masya Allah ya, ini luar biasa nih. Nah, kita mau mendapatkan pahala 100.000 itu, panjenengan kalau umrah atau haji, itu Masjidil Haram yang kita akan mendapatkan pahala itu. Ini tentu di masjid ini, di dalam atau di luar. Panjenengan kalau sholat di dalam atau di luar? Kadang banyak jamaah nih gue, sholat itu tidak di dalam Pak. Makanya kita harus pertegas nih gue, untuk mendapatkan pahala 100.000 itu posisinya di mana? Di dalamkah atau di luar? Dalam? Usahakan di dalam ya, karena ulama itu bersepakat yang dimaksud Masjidil Haram ini kepundi? Masjidil Haram itu di Ka'bah itu, dan matof niku putarane tawaf niku itu Masjidil Haram aslinya niku begini ya. Makanya itu pundi surat Al-Isra niku disebutkan subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Rasulullah itu diisrakan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Keterangan dalam hadis itu Rasulullah itu berangkat saking Hijr Ismail ya. Hijr Ismail itu adalah bagian dari dalamnya Ka'bah, dan Ka'bah itu disebutkan di dalam Al-Quran itu Masjidil Haram. Jelas nggak sama sini nggak? Jadi kita ini menawi sholat usahakan selalu di dalam. Nah, lajeng ulama kemudian karena masjid itu mengalami pelebaran-pelebaran, termasuk seluruh penambahan dari Masjidil Haram itu masuk di dalam Masjidil Haram. Bangunan-bangunan yang baru-baru nih itu masuk Masjidil Haram, termasuk sedayane atap kemudian pundi ground bawah tanah, termasuk adalah pelantaran. Panjenengan biasanya nanti sholat pelataran atau enggak? Biasanya buatan muat sudah di luar aja. Kita yang sholat di luar itu masih dikategorikan Masjidil Haram ya. Nah, panjenengan kalau ketika di Masjidil Haram, ketika panjenengan sholat di situ panjenengan tidak diobrak-obrak, itu berarti tidak masuk Masjidil Haram. Pernah tidak? Jadi orang kalau ketika dia sholat bikin soft sendiri, tapi kali askari nih, tentara-tentara nih dijarno, berarti itu tidak masuk kawasan Masjidil Haram. Berarti panjenengan tidak mendapatkan pahala 100.000 kali sholat. Sholat di depan toko-toko nih, sholat di parkiran-parkiran itu tidak masuk. Masjidil Haram itu kalau dipertegas kali para ulama niku, semua yang mengikuti aturan dari pemerintah yang terkait ya, yang punya otoritas itu yang dimaksudkan dalam kawasan Masjidil Haram. Maka kita lihat sholat, lajeng kok sholatin diatur-atur kali polisi ini, ayo haji sini diatur nonton batas-batasannya, berarti itu masih dalam kawasan haram. Tapi yang buatan diatur berarti tidak masuk. Lihat Medina, semua pelantaran itu masuk Masjid Nabawi, kecuali yang di luar pagar besar. Panjenengan limiten itu kan banyak pagar besar nih kan, itu panjenengan kalau sholat di luar tidak masuk ya. Sedangkan sholat di dalam Masjid Nabawi itu pinten ganjarannya? 1000 kali sholat di masjid yang lain. Nah, Masjid Nabawi yang nonton, Masjid Nabawi itu semua yang ada di dalam lingkup Masjidil Aqsa. Terus Masjidil Aqsa itu di dalamnya itu banyak masjid, ada sekitar 4 masjid. Nah, masjid yang utama itu adalah Masjid Qubbatus Sokhra, sing warnanya kuning ini, itu utamanya di situ, Qubbatus Sokhra. Karena disitulah Rasulullah SAW di-mi'rajkan ya, di-mi'rajkan. Nah, kita yang sholat di masjid yang lain, ada Masjid Umar bin Khattab, ada masjid yang lain, itu juga termasuk dalam kawasan Masjidil Aqsa. Nah, kita ingkang sholat di dalamnya
niku mendapatkan pahala 500 kali sholat di masjid yang lain. Nah ini ingkang diwajibkan oleh Rasulullah menawi kita niku beribadah atau nazar. Nah, selain masjid itu kita tidak wajib untuk menunaikan tempat yang kita bernazar, melainkan cukup ngelampaui nopo sing dinazarkan. Ya. Terus niku wau sampun kula contohno wonten tiyang sing nazar iktikaf di masjid Gajah Dahlan, tidak perlu Gajah Dahlan, tapi lakukan iktikafnya di Masjid Al-Falah mriki mawon pun cukup, karena nilainya sama dibandingkan dengan 3 masjid yang lain. Pun kalau kinten cekap semanten mawon, mugi-mugi menawa manfaat. Masih ada waktu? Masih ada 8 menit. Barangkali wonten diskusi napa? Pun betul nonton? Iya masih. Oke. Yang nggak ada itu yang punya itu berkata aku ajine kurban belum ada ini yang mbak ini kepingin membarakan yang sebenarnya si kata ini perancang sumber pahala itu kurban sendiri diperbarakan kurban ini sakit pahala itu untuk yang diwujudkan itu. Ya. Apakah boleh seorang anak itu menyembelih kurban untuk orang tuanya ingkang sampun meninggal niku? Apakah boleh semacam itu? Boleh, tapi dengan syarat. Ya. Apabila orang tuanya berwasiat atau orang tuanya bernazar. Itu yang sebagaimana wonten keterangan di dalam keterangan hadis Bukhari. Okay. Dados lek menawi tiyang sepuh niku wau mboten bernazar dan tidak pernah berwasiat, mayoritas ulama mengatakan niku tidak perlu dilakukan. Okay. Tidak perlu dilakukan. Berarti seseorang itu wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Seseorang itu akan mendapatkan pahala sebagaimana yang dia pernah kerjakan. Sementara orang yang mati pun benar sakit berbuat apa-apa, ya, tidak mampu berbuat apa-apa. Nah, tapi ngeten niki patut kula tambahi. Menawi wonten tiyang putra ingkang kurban senajan boten dihadiahkan atau mungkin diatasnamakan untuk orang tuanya niku wau, orang tuanya niku otomatis mendapatkan pahala saking kebaikan si anak. Mergi napa? Karena dahulu anak itu dibesarkan, dididik, faham agama sehingga dia bisa mengerjakan ketaatan itu. Niku yang sepuh niku mendapatkan pahala saking kebaikannya si anak niku. Ngoten nggih. Jadi niki sering ditanyakan, nggih. Terus misal panjenengan kepingin menghadiahkan pahala kurban itu tidak perlu, kecuali kalau memang orang tua itu berwasiat atau bernazar. Nah itu yang kemudian Muhammadiyah mengikuti pendapat tersebut. Okay. Meskipun ulama yang lain nggih wonten nggih sing membolehkan nggih wonten. Sampun nggih. Sampun ajeng nggih. Sampun nggih. Pun kalau kita enggak semanten mawon mugi-mugi bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.